Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, para jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus orang tua kita, Abu Damsi, orang tua kita yang lain, tanpa sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat pada bapak-bapak sekalian. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mungkin pada saat ini masih dalam perjalanan, mungkin pada saat ini di rumah sedang istirahat, namun Allah menggerakkan hati kita, memudahkan langkah kita, memberikan kita kesempatan untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan sepatah dua kata dari para ulama, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah, mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tetap berusaha memupuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka kita berusaha meningkatkan kualitas iman dan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah, dan itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Tidak semua orang menjadi hamba Allah yang dipilih oleh Allah. Kalau kita melihat salah satu hadis Rasulullah SAW, walaupun ini dikatakan dhaif, namun cukup sebagai fadhailul a'mal. Para ulama mengatakan ini hadis bisa dijadikan sebagai motivasi untuk beramal, di mana Rasulullah mengatakan, duduknya seseorang di majelis ilmu sa'atan. Sa'atan ini sebagian ulama mengatakan 1 jam, ada mengatakan sesaat, 1 menit, paling tidak. Ada mengatakan sehari, macam-macam penafsiran. Namun yang masyhur di kalangan ulama 1 jam atau 1 menit, itu yang kuat pendapat ulama. Sesaat saja kita duduk di majelis ilmu, khairum min ibadati alfisana. Lebih baik daripada beribadah 1000 tahun. Bapak dan Ibu kalau beribadah sholat 1000 tahun, sanggup gak? Tarawih aja 20 rakaat udah pada bubar. Tahu berapa? Di sana 23, di sana 11 aja dah. Kita gak kuat, tapi kita diberikan kesempatan untuk mendapatkan kualitas amal yang setara dengan orang yang beribadah 1000 tahun, seperti umat-umat terdahulu. Umat-umat Nabi terdahulu hidupnya ada yang 900 tahun, ada 400 tahun. Kalau umat-umat Rasulullah berkisar 60, 70, 80 bonus. Sekitar itulah umat Rasulullah. Tapi amalnya bisa mengimbangi amal-amal umat-umat terdahulu. Seperti tadi. Kita duduk sejenak di sini meluangkan waktu, itu suatu kesyukuran yang luar biasa. Nikmat yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan dunia dan seisinya. Dunia hanya kita bisa nikmati di dunia ini, namun amal ibadah yang kita kerjakan, pahala yang kita dapatkan, itu akan kita nikmati nanti di yaumul akhir selama-lamanya. Selama-lamanya. Kalau di dunia paling kita menikmati harta itu sampai seusia hidup kita. Tapi kalau di akhirat seumur kita, selama-lamanya, bukan seumur hidup, selama-lamanya. Mulai dari alam kubur kita sudah mendapatkan kenikmatan tersebut, bahkan hingga nanti di dalam surga. Nah, salah satu kenikmatan yang luar biasa yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan kajian kita
pada malam hari ini, yaitu tentang al-jihad. Kita masuk sebelumnya itu tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keimanan kepada Rasulullah di antara amal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aktivitas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu jihad. Jahada fillah haqqa jihadi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu kegiatan Rasulullah yaitu berjihad di jalan Allah dengan sebenar-benarnya. Jihad fi sabilillah. Dan jihad yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, itu tiga. Ya, tiga. Dengan hartanya, dengan lisannya, ya, dengan nyawanya, dengan dirinya. Nah, itu Rasulullah. Ini jihadnya Rasulullah. Hartanya dikorbankan. Ya, dia berdakwah kemana-mana dengan lisannya. Ya. Kemudian dirinya juga berjuang, ikut berperang. Itu Rasulullah. Ya. Nah, kenapa Rasulullah mengambil bagian ini? Karena bagian inilah yang banyak sekali, ya, yang banyak sekali tidak diinginkan oleh orang, ya. Manusia, ya, banyak tidak ingin mengambil resiko, ya Pak. Susah amat itu dia, gampang aja dah. Nah, gitu dah. Orang-orang begitu biasanya kan. Nah, manusia itu nggak mau mengambil resiko. Orang yang ingin berperang itu berarti siap mengambil resiko. Resikonya apa? Nyawa taruhannya. Orang ikut berperang. Nah, itu sebabnya orang yang ikut berperang, berjihad di jalan Allah, ya, pahalanya bi ghairi hisab. Mereka masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena mereka rela mengambil resiko itu. Nah, resiko ini berhubungan dengan keimanan kita pada Allah. Ya. Berhubungan dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seseorang kepada Allah, semakin dia ingin mengambil resiko yang berat. Ya, yang konsekuensinya pahalanya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minggu lalu kayaknya saya sudah cerita, ada seorang sahabat, ya, ketika dia ini ditangkap oleh raja, seorang raja yang zalim, yang kafir, yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang sahabat ini ingin dimasukkan ke dalam wajan penggorengan, ya, yang sudah disiapkan minyaknya di sana, nah, beliau justru menangis kegirangan, ya, menangis saking gembiranya. Kenapa? Karena waktu yang sudah ditunggu-tunggu sudah tiba, yaitu syahid. Yaitu pahala syahid. Pahala syahid ini luar biasa. Sampai-sampai sahabat ini mengatakan, andai saya punya 10 nyawa, saya akan korbankan, ya, untuk berjihad di jalan Allah. Ya. Secara zahir kita melihat orang-orang yang berperang berjihad di jalan Allah, mereka terbunuh dengan tertusuk pedang, atau dengan teriris pedang, atau disembelih atau apa, secara sadis, ya, mereka berjuang. Tapi pada hakikatnya dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, ya. Sebagaimana dalam beberapa keterangan para ulama bahwa orang-orang yang mati syahid, mereka itu sebenarnya secara zahirnya mereka kesakitan kita lihat oleh yang hidup, tapi pada hakikatnya mereka tidak merasakan sakit karena surga sudah menunggu mereka. Nah, al-jihad, ya, hukum berjihad, ya, berjihad di jalan Allah itu sudah kita bahas pekan lalu, ya, hukumnya fardu kifayah. Jadi harus ada orang yang mengambil bagian ini, ya. Bagian berjihad di jalan Allah, al-jihad fi sabilillah, rela berjuang, baik itu dengan hartanya, baik itu dengan waktunya, lisannya, ataupun dengan dirinya sendiri, ya. Itu fardu kifayah, harus ada yang terjun dalam satu kampung ini, ya. Harus ada yang terjun mengambil bagian itu. Jihad fisabilillah.
Termasuk diantaranya yaitu melawan kemungkaran. Ya, melawan kemungkaran. Sebagaimana hadis Rasulullah, salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ayyul jihad afdal?" Jihad apa yang paling afdal wahai Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan apa? Qaulul haq, perkataan yang benar di hadapan sultanil jair, ya, di hadapan pemimpin yang zalim. Nah, berarti maksudnya bukan hanya berperang, ya, menumpahkan darah itu disebut jihad, tetapi amar ma'ruf nahi mungkar itu juga termasuk jihad. Kalau itu dilaksanakan semata-mata karena Allah, ya, segala perjuangan yang didasari karena ingin menegakkan kalimat Allah itu namanya jihad. Nah, harus ada orang yang ambil bagian ini dalam satu kampung, itu harus ada. Kalau tidak ada, maka satu kampung itu berdosa karena hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah. Jadi tidak bisa ditinggalkan, ya. Nah, kewajiban kita berjihad, ya, kewajiban kita berjihad ini itu bertahap Allah Subhanahu wa taala menurunkan. Ya, Allah menurunkan kewajiban berjihad ini bertahap. Ya. Yang pertama, qala al-ulama kana al-qital kuffar muharraman. Dulu di awal Islam itu diharamkan. Tidak boleh memerangi non muslim kufar, ya. Summa shara ma'dunan, kemudian setelah itu diizinkan. Summa ma'muran bih, kemudian diperintahkan, ya, liman bada'a bil qital, untuk memerangi orang yang memerangi Islam, ya. Jadi awalnya diizinkan, dah boleh dah berperang. Nah, itu ketika ada izin berperang, itu Sayyidina Umar yang pertama angkat pedang, ya. Karena dia udah Sayyidina Umar udah nahan ini, ya. Kenapa kita nggak boleh ngelawan? Kita nih ditindas nih, kata Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, kita ditindas nih, ya. Kenapa kita nggak boleh melawan? Ya. Kata Rasulullah, Allah menyuruh kita untuk bertahan. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kanal jihad qabla al-hijrah mahdhuran. Qala ta'ala fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Ya, maafkan mereka yang menzalimi, ya. Biarkan mereka yang menzalimi, jangan diganggu, ya, sampai nanti ada perintah dari Allah. Jadi awalnya dilarang. Nah, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ya'fun 'alal musyrikin wa ahlul kitab kama amarallahu bi wa yasbiruna 'alal adza. Ya. Jadi salah satu riwayat hadis disebutkan bahwa Rasulullah itu dulu dan para sahabatnya mereka bersabar atas gangguan orang-orang kafir, ya, di Mekah. Dan mereka bersabar atas gangguan tersebut sampai perintah Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Bahkan disebutkan anna Abdurrahman bin Auf, sahabat Rasulullah, ya, wa ashaban lahu, dan beberapa teman-temannya, para sahabat lain yang akrab dengan Abdurrahman bin Auf itu datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah, faqalu ya Rasulullah inna kunna fi izzatin wa nahnu musyrikun. Mereka datang mengadu, ya. Ini Abdurrahman bin Auf termasuk sahabat yang masuk Islam di awal-awal, termasuk muhajirin, ya. Awal-awal Islam beliau juga masuk Islam. Nah, beliau ini datang mendatangi Rasulullah, mengadu, wahai Rasulullah, inna kunna fi izzatin wa nahnu musyrikin. Wahai Rasulullah, dulu kami ini kan mulia. Abdurrahman bin Auf orang kaya, ya. Kami ini mulia wahai Rasulullah dulu sebelum masuk Islam, ya. Falamma amanna sirna adillah. Ketika kami beriman kepada Allah dan engkau wahai Rasul, kenapa kami justru jadi terhina seperti ini? Jadi rendah seperti ini, dizalimi, enggak boleh ngelawan. Ya. Kenapa seperti ini wahai Rasulullah? Nah, protes para sahabat. Faqala sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah mengatakan, inni umirtu bil afwi fala tuqatilu. Saya diperintahkan untuk memaafkan, maka jangan perangi mereka. Jangan diperangi mereka ini. Ya. Falamma qawiyatis syauqa wastaddal janah, ketika orang-orang Islam sudah mulai memiliki duri, maksudnya di sini istadda syauqa di sini maksudnya ketika orang Islam itu sudah mulai banyak, sudah memiliki kekuatan, ya. Wastaddal hija udzina lahum hina idzin, yaitu setelah hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Nah, setelah Rasulullah hijrah ke Madinah baru turun izin untuk berperang. Untuk berperang, izin, ya. Kenapa? Karena sudah banyak bantuan dari kaum Ansar. Ya, orang-orang Madinah sudah banyak membantu, banyak yang masuk Islam, kemudian orang Muslim sudah banyak, jumlahnya sudah banyak. Ya. Ternyata hikmahnya, andai misalnya Rasulullah dan para sahabatnya memerangi orang-orang kafir ketika kondisi sedang lemah, jumlah Islam masih sedikit, ya mati sia-sia. Itu hikmahnya. Allah memberikan jalan, jangan diperangi dulu, sabar aja dulu, ya. Pokoknya bangun kekuatan dulu, nanti kalau sudah kuat baru saya kasih izin. Nah, seolah-olah Allah mengatakan seperti itu. Nah, itu sebabnya setelah hijrah baru turun firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udzina lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu." Ya, wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diberi izin lil ladzina yuqatiluna bi annahum zulimu. Ya, diberi izin bagi orang-orang yang diperangi, ya. Yuqatalun, orang-orang yang diperangi dan dizalimi, yaitu kaum muslimin, untuk memerangi orang-orang yang memerangi mereka. Di sini diberi izin kaum muslimin untuk berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu perintah yang kedua. Ini firman Allah yang kedua, bertahap. Tadi dilarang, kemudian dikasih izin. Summa furida alaihimul qital, setelah itu diwajibkan, ya, atas orang-orang Islam, orang-orang mukmin untuk berperang. Ya, diwajibkan untuk berperang ba'da dzalika liman qatalahum duna man lam yuqatiluhum. Siapa yang harus diperangi? Yaitu mereka orang-orang kafir yang memerangi Islam, bukan orang yang tidak memerangi. Ya, ini jangan salah kaprah di sini nih. Ya, jangan asal non muslim musuhin, jangan. Ya, jangan asal non muslim dimusuhin. Ya, itu orang itu siapa? Orang Katolik itu. Padahal tetanggaan. Ya, dia baik sama kita musuhin dia. Kenapa? Alasannya non muslim. Gak boleh. Rasulullah mengatakan, ya, barang siapa yang menyakiti tetangganya walaupun itu non muslim, maka saya akan berhadapan dengan dia. Ya, Rasulullah. Ya. Nah, perlu kita ketahui di sini, ya, bahwa non muslim itu, ya, baik itu dari Nasrani, Yahudi, ya, Hindu, Buddha, ya, ataupun misalnya orang-orang mereka ini yang ateis, ya, ataupun Konghucu, ya. Pokoknya non muslim masuk semua di situ, ya. Atau istilah Qurannya kufar, ya, al kafirun. Nah, mereka ini semuanya ada 4 macam, ya. Ada 4 macam, mesti kita ketahui ini, ya. Karena ada istilah begini, jangan muamalah dengan orang-orang muslim, nggak boleh jual beli sama mereka non muslim, ya. Gak boleh berbisnis dengan mereka non muslim. Nah, ini kita salah kaprah nih. Itu siapa tuh? Itu orang Amerika, Yahudi. Gak boleh kita berbisnis dengan mereka. Nah, ini salah, ya. Jangan salah paham di sini, ya. Nah, dulu waktu kami di Darussunnah, ya, di Darussunnah sempat menulis risalah takhrij hadis, ya, berkenaan dengan orang kafir, ya, non muslim, dan muamalah dengan non muslim. Nah, di sini disebutkan, ya,
Syekh Abdul Qadir Audah dalam kitabnya At-Tashri'ul Jinai Al-Islami, dan beliau menyebutkan bahwa ghairul muslimin kulluhum yanqasimu ila arba'ati asnaf. Non muslim itu ada 4 macam. Harus diketahui ini. Bukan agamanya ya, bukan agamanya Katolik, Hindu, Protestan, bukan itu, tapi golongannya. Ya, mana yang boleh kita perangi, mana yang tidak boleh kita perangi. Ini urusan memerangi nih, ya. Urusan berjihad nih, ya. Jangan nanti salah kaprah, ya. Yang pertama ada istilah ahlul harbi, ya. Ahlul harbi ini atau istilah dengan kafir harbi. Orang kafir hum man yantami li daulatin muharabah. Yang mereka ini memerangi negeri kaum muslimin atau memerangi orang-orang Islam. Ya. Kita nggak ada salah tiba-tiba kita diperangi. Negeri kita mau direbut. Ya. Karena kita agama orang muslim misalnya. Seperti yang terjadi di mana? Di Palestina. Diperangi oleh orang Yahudi. Ya. Nah, orang-orang yang seperti ini innahumul muharibuna lil muslimina faqat la ghair. Nah, mereka ini ya lidzalika amara Allah taala muslim bi muharabatihim. Allah memerintahkan untuk memerangi mereka. Kalau kita diperangi oleh mereka, kita lawan. Ya. Kalau kita diperangi, lawan. Jangan diam aja. Alladzina yuharibunal muslimin. Mereka-mereka yang memerangi orang muslim. Dan ini pernah terjadi dulu di mana? Di Ambon. Ya, di mana ini terjadi di negara kita, ya. Di mana orang-orang non muslim, ya. Ya, sebagian mengatakan orang-orang Katolik, karena enggak semuanya, ya. Tapi orang-orang yang di sana itu, ya, memerangi, ya, membunuh orang-orang Islam. Bahkan diceritakan bahwa saking kejamnya mereka ini, ya, orang-orang Islam, perempuan-perempuan Islam yang sedang hamil itu dibelah perutnya, dikeluarkan anaknya secara paksa, kemudian dimasuki kerikil batu. Itu enggak sadis gitu. Sampai sungai yang ada di situ itu jadi merah. Ya, aliran sungai kenapa penuh dengan darah. Orang-orang yang dibunuh di sana. Ya. Aparat kepolisian, tentara enggak berani. Nah, di sini keimanan di sini nih. Kalau keimanan kita tidak kuat, gak berani ngambil resiko. Ya. Nah, di sini dulu kita bercerita juga, sempat juga Habib Rizik menyampaikan di dalam ceritanya. Saya kalau dulu masih SD lah, masih SD. Dan ceritanya itu di situ. Nah, jadi orang-orang laskar jihad akhirnya turun memerangi mereka. Dipukul mundur. Ternyata mereka ini dipersenjatai. Gak tahu siapa yang ngasih senjata, gak tahu. Yang jadi poin pembahasan kita adalah mereka memerangi orang muslim. Ya. Maka kita sebagai orang muslim jangan diam, jangan mau ditindas, kita harus melawan. Tapi tidak boleh memulai. Nah itu, ya. Kalau diperangi baru kita melawan. Kalau kita nggak diganggu, jangan mengganggu. Begitu ya. Kalau nggak diganggu, jangan mengganggu. Nah ini kafir harbi. Ya. Nah, kalau ahlul harbi secara khusus ya, ini tadi bukan menyinggung yang di Ambon ya, itu nanti ada namanya secara khusus dari pandangan para ulama. Nah, ini negara yang mayoritasnya adalah orang-orang kafir dan mereka memerangi negara muslim. Nah, ini namanya ahlul harbi namanya ya, atau kafir harbi seperti Israel yang memerangi Palestina. Ya. Nah, ada lagi yang disebut ya. Nah, wa amma nih sebentar. Wa amma ma waqa'a fi muharabatil Yahudi Israel. Ya. Adapun yang terjadi pada Yahudi Israel. Ya. Ini sempat dikutip dulu oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub. Profesor Dr. Kiai Haji Mustafa Yaqub, beliau sempat menyinggung dalam bukunya juga ya.
Ini beliau mengutip seperti ini ya, wa amma ma waqa fi muharabatil yahudi Israel. Adapun yang terjadi pada orang-orang Israel yang memerangi Palestina. Fala yajuzu lil muslimina fi biladin ukhra ayyuharibuhum. Tidak boleh, ini salah satu pendapat ulama ya. Tidak boleh bagi orang-orang muslim di negara lain ya, untuk mencampuri urusan negara tersebut. Karena ini antar negara. Ini untuk saat ini ya. Untuk saat ini ya. Beda kalau dulu di zaman Rasul ya. Karena masih khilafatul Islam sehingga masih satu kesatuan. Ya, di wilayah manapun ya, kalau diperangi maka ada utusan dari Rasulullah atau dari sahabat Sayyidina Umar atau Abu Bakar itu selama masa khalifah itu untuk mengutus ya bantuan. Nah, kalau untuk saat ini ya, menurut salah satu pandangan ulama tidak boleh bagi orang-orang muslim ya, orang-orang muslim di luar negara untuk membantu negara lain dalam memusuhi, ikut terjun perang enggak. Tapi kalau misalnya turun dalam bernegosiasi ya, seperti bernegosiasi dengan PBB misalnya ya, agar menghentikan tindakan penjajahan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, itu bisa ya. Tapi turut ikut campur berperang di situ tidak bisa ya. Itu sebabnya kita kadang bertanya-tanya, kenapa sih ya orang-orang Israel diperangi, orang-orang Palestina diperangi oleh orang-orang Israel, tapi kok orang Islam di Indonesia tidak ikut berjihad ke sana, orang Islam di negara lain tidak ikut berjihad di sana? Karena sudah sebagian ulama berpendapat seperti itu, tidak boleh mencampuri ya. Bukan berarti kita tidak peduli dengan mereka, kita peduli ya, kita peduli dengan mereka, cuma kita mesti menempuh cara lain. Walaupun sebagian ulama berpandangan bahwa kita ini satu muslim ya, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum ya, bahwa di hadis lain disebutkan bahwa orang-orang Islam ini adalah merupakan satu tubuh. Kalau yang satu disakiti maka semua akan terasa ya. Maka dari itu semua harus turun tangan ya, memerangi. Nah, itu yang terjadi di Israel. Tapi salah satu pandangan ulama mengatakan tidak boleh memerangi mereka, li'annal Islam yanha an hadzal amal. Karena Islam secara umum dari sebagian dalil mengatakan melarang untuk melakukan hal seperti ini ya. Kita hanya masuk ke negosiasi dengan PBB atau dengan tempuh jalan lain, bukan turun tangan. Jadi jangan sampai nanti karena kita salah paham ya, sehingga kita mau mengajak orang-orang Islam di Indonesia untuk berangkat ke Palestina berperang, misalnya begitu. Andai itu wajib turun tangan, orang-orang Islam dari negara lain wajib turun tangan, orang Mesir sudah duluan berfatwa bahwa semua Islam di seluruh dunia wajib turun tangan memerangi Israel. Andai itu boleh. Tapi pada kenyataannya tidak ada satupun fatwa dari ulama Mesir yang menjadi rujukan kaum muslimin ataupun di Mekah ataupun di Yaman untuk memerintahkan orang-orang muslim turun tangan memerangi Israel. Enggak ada kan? Nah, itu jadi kita tidak turun tangan, tapi kita tetap ikut andil untuk memperjuangkan Palestina ya. Nah, ini karena ini sudah masalah kemanusiaan ya. Nah, kemudian selanjutnya ya, ada lagi yang disebut dengan ahlul dhimmah atau disebut istilah lain kafir dhimmi. Nah, siapa mereka kafir dhimmi ini? Wa huwal kufarul ladzina aqarru fi daril Islam. Orang-orang non muslim yang tinggal di negara Islam. Ya, non muslim tinggal di negara Islam, negara yang memberlakukan hukum Islam ya. Bagaimana dengan Indonesia? Tidak masuk. Non muslim yang ada di Indonesia ya, mayoritas ulama mengatakan tidak masuk kategori kafir dhimmi. Kenapa? Karena negara Indonesia bukan negara Islam ya. Negara Indonesia bukan negara Islam, walaupun mayoritas penduduknya muslim
Kecuali negara Indonesia ini negara Islam, ya, mayoritas penduduknya Islam dan disepakati semua hukum-hukumnya hukum Islam, maka orang-orang kafir yang berlindung yang hidup di negara Indonesia disebut dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini tadi orang-orang non-muslim yang tinggal di negara Islam, yang memberlakukan hukum Islam dan mereka dilindungi oleh negara. Maksudnya bernaung di negara tersebut, maka disebut kafir dhimmi. Seperti orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasrani yang tinggal di Madinah semasa hidupnya Rasulullah. Ada, ya, ada orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Padahal di Madinah mayoritas sudah penduduknya Muslim, tapi masih ada Yahudi. Nah, Rasulullah melarang para sahabat mengganggu dia, jangan diganggu. Walaupun dia Yahudi, jangan diganggu. Bahkan ada Yahudi dari kabilah lain turut membantu berperang bersama orang-orang Muslim melawan orang-orang non-Muslim lain. Itu ada. Jadi ini disebut kafir dhimmi atau disebut dengan ahlul dhimmah, ya, dilindungi oleh negara Islam, ya. Nah, selanjutnya ada lagi yang disebut dengan ahlul ahdi, ya, ahlul ahdi atau disebut dengan kafir muahada. Muahada itu artinya ada perjanjian. Siapa mereka ini? Wa huwal kufarul ladzina salahahum imamul muslimin. Mereka ini adalah orang-orang non-muslim, ya, yang mereka diberikan berislah, maksudnya di sini berdamai, ya, berdamai dengan pemimpin Islam, ya, berdamai dengan pemimpin Islam ala inha'il harbi muddatan ma'lumah, untuk menghentikan peperangan selama waktu tertentu, ya. Jadi ada istilah orang kafir yang melakukan perdamaian, ya, soalnya melakukan perdamaian dengan kaum Tawhid yang berperang. Misalnya Palestina dengan Israel melakukan perdamaian sehingga peperangan diberhentikan dalam waktu tertentu, misalnya dalam waktu 1 tahun ada perjanjian tidak boleh saling berperang. Maka orang Islam di Palestina tidak boleh bertindak, ya, atau melakukan sesuatu untuk mencelakai orang-orang non-muslim Israel selama perjanjian itu, ya, ini namanya muahada, ada perjanjian, ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dulu, ya, sempat dulu itu, ya, dihentikan peperangan antara non-muslim. Ternyata non-muslim melanggar hal tersebut. Kita sudah perjanji, Rasulullah sudah melakukan perjanjian bahwa tidak boleh dilakukan gencatan senjata, ya, peperangan. Ternyata mereka melanggar. Karena mereka melanggar, ya udah dimusuhi, dilawan maksudnya. Nah, selama mereka tidak melakukan pemberontakan, perlawanan selama masa perdamaian itu, maka tidak boleh diperangi, walaupun tadi memerangi kita. Tapi kalau sudah ada perjanjian untuk sepakat berdamai, maka tidak boleh lagi kita musuhi, ya, jangan boleh lagi diteror. Ini namanya kafir muahada. Ada lagi namanya ahlul amni, ya, atau kafir musta'man, mendapatkan jaminan keamanan dari pemimpin orang muslim, pemimpin Islam, ya. Wa huwa hadhil asnaf wa huwal kufaru yadkhulu daral Islam bi amanin, yaitu orang-orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan izin dan mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah muslim. Misalnya nih, orang kafir masuk ke Mekah, ya, Makkahul Mukarramah, ya, mayoritas Islam dan kepemimpinannya Islam dan diberlakukan hukum Islam di sana. Ada orang kafir masuk ke sana dengan jaminan keamanan. Apalagi sekarang, ya, diizinkan turis-turis itu masuk.
ya untuk melihat-lihat ya foto-foto bagaimana nih keadaan Masjidil Haram ini. Mereka bisa masuk, sekarang sudah dapat izin. Kalau dulu dilarang, sekarang udah bisa. Nah, ini dapat jaminan keamanan. Orang yang seperti ini tidak boleh diganggu, tidak boleh diperangi dengan alasan mereka non muslim, nggak boleh. Karena ini jaminan, dan ini dilarang dalam agama kita. Ya. Wa kullu min hadhil asnaf tajuzul muamalatu ma'ahum bi syarti alla takuna muamalatuhum i'anatal kuffar awil ma'siyah. Mereka semua tadi 4 golongan, ya. 4 golongan boleh kita bermuamalah dengan mereka, ya, berbisnis, menjadi rekan kerja, boleh. Bos kita non muslim misalnya, kita kerja di perusahaan, bosnya non muslim, boleh nggak itu? Boleh, ya, boleh. Atau karyawan kita terima karyawan non muslim, boleh nggak? Boleh, ya. Selama catatan, ya, selama ketika kita bermuamalah dengan mereka, kita tidak membantu kekafiran mereka. Yang kedua, tidak membantu mereka untuk bermaksiat. Ada perusahaan, tapi keuntungannya, ya, dananya itu didonasikan untuk perjuangan orang-orang, misalnya orang-orang Israel memerangi Muslim. Ini nggak boleh kita kerja di situ, nggak boleh muamalah di situ. Bermuamalah, bekerja di perusahaan yang mereka ini membantu perjuangan orang-orang kafir di negeri lain untuk memerangi orang-orang Muslim, nggak boleh kerja di situ. Atau perusahaan non Muslim, karena dia non Muslim kan nggak tahu dia mana kalau kita di Islam kan haram, minuman keras itu haram. Kalau non Muslimnya nggak haram. Nggak ada istilah haram nih kan, walau nggak tahu udah ada larangan mungkin, tapi kalau istilah haram dalam agama kita tidak sama gitu. Nah, sehingga ada perusahaan apa, minuman keras, dalam agama kita kan dilarang buat kita, tapi untuk agama lain kan dia boleh. Boleh nggak kita kerja di sana? Nggak boleh. Kenapa? Karena membantu dia dalam menyebarkan minuman-minuman keras yang dilarang dalam agama kita, ya. Atau membantu misalnya membantu menjual atribut-atribut ciri khas misalnya orang-orang non muslim. Nah, jangankan membantu, kita sendiri jualan itu nggak boleh. Misalnya ada orang Islam, jualannya apa jualannya? Jualan pohon Natal, jualan lonceng-lonceng, itu nggak boleh. Nah, jadi wajib juga nih, perlu juga nih bagi orang Islam untuk belajar, khususnya ya yang mereka punya pekerjaan sebagai pedagang. Tidak semuanya boleh diperdagangkan. Ada yang tidak boleh diperdagangkan, ya. Nah, ini harus tahu ini, kan dagang kan pekerjaan Rasulullah, dipuji oleh Rasulullah. Ya benar, tapi nggak semuanya boleh. Jual minuman keras boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya, walaupun itu berdagang juga namanya, tapi dagangnya kan bantu maksiat, jadi nggak boleh. Ya, jangankan minuman keras, menjual makanan yang dilarang dalam agama itu tidak boleh. Ada ayam, ini jualan ayam, tapi ayam mati dijual juga, nggak disembelih, mati dijual juga, nggak boleh. Kalau mati bangkai jangan dijual, itu haram dalam agama kita. Kasihan yang makan. Ya. Nah, ya tadi ya, boleh bermuamalah dengan catatan 2. Pertama, kita tidak membantu kekafiran mereka. Yang kedua, tidak membantu, bukan dalam rangka membantu kemaksiatan mereka. Nah, boleh bermuamalah di kerjasama, rekan kerja boleh. Ya. Jadi bos kita misalnya, atau karyawan kita, atau rekan kerja kita. Ya. Yang kedua, ya, yang perlu diketahui, bagaimana status non-muslim di negara kita. Apakah muahadah? Apakah itu harbi? Apakah itu zimmi atau mustakman?
Sedangkan non-muslim di negara kita ini, ya sebagian dari mereka itu juga ikut berjuang memperjuangkan negara kita ini agar merdeka. Kan begitu, Pak? Apakah kita katakan mereka kafir dhimmi? Bukan, karena negara kita bukan negara muslim. Apakah kita katakan mereka musta'man? Bukan juga, karena mereka bukan pendatang yang minta perlindungan di negara ini. Tapi mereka sama-sama berjuang dengan kita, ya. Kemudian di parlemen juga mereka ikut ambil bagian juga. Mereka bisa menjadi presiden, ya. Mereka bisa menjadi dalam negara kita, ya. Karena negara kita tidak mensyaratkan pemimpin harus Islam, enggak. Siapa saja yang terpilih jadi presiden. Ya, walaupun kita sebagai orang muslim harus memilih orang Islam. Karena Al-Quran memerintahkan seperti itu. Nah, ini ditanyakan oleh salah seorang dari murid Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Bagaimana status orang muslim non-muslim di Indonesia? Nah, beliau mengatakan annal kafirina al-mawjudina bi Indonesia ya'tabiruna min ahlil harbil mahdhi. Mereka ini masuk dalam kategori kafir harbi, kafir yang bisa diperangi kalau mereka memerangi kita. Seperti yang terjadi di Ambon, mereka memerangi orang muslim padahal sama-sama warga negara Indonesia. Tapi mereka memerangi kita sebagai orang muslim, maka kita akan lawan. Ya. Nah, ini mereka ini kafir harbi, ya, fi dhimmatit ta'mini minal imam, dalam naungan, dalam jaminan keamanan daripada pemerintah. Jadi kita sebagai orang muslim di Indonesia juga mendapatkan jaminan keamanan, non muslim juga dapat jaminan keamanan, sama statusnya. Dan tidak boleh saling mengganggu. Cuma kalau mereka mengganggu kita, ya kita boleh melawan. Melawannya ini pun karena kita berada dalam naungan satu imam, satu presiden, ya, satu negara, maka kita harus ikut prosedur dulu. Jangan kita diganggu non muslim kita langsung bacok aja, jangan. Lapor aja ke polisi. Lapor polisi. Harus ikut prosedur dulu. Karena ini di negara kita ini punya pemerintah, maka kita lalu wajib lapor ke pihak yang berwenang. Jangan main hakim sendiri. Nah, itu ya. Ini perlu diketahui nih. Kalau non muslim, ya, yang mengganggu kita jangan main hakim sendiri. Ikut prosedur imam, ya, negara. Kecuali negara membiarkan. Nah, kita sudah minta pertolongan, dibiarkan. Tidak ada pertolongan sama sekali atau tidak mampu menolong, maka kita boleh bertindak. Atau kita dalam keadaan dizalimi, teraniaya, ya, tidak ada yang menolong dan dalam keadaan terdesak, maka kita boleh membela diri, ya, boleh membela diri. Kita dikepung misalnya dalam gudang, masuk ke gudang, dikepung kita, ya, dibantai kita misalnya, dikeroyok gitu, boleh nggak kita ngelawan juga? Harus lapor polisi dulu? Enggak, itu dalam keadaan terdesak harus ngelawan kita. Kalau seperti ini, kita melihat istri kita misalnya mau dianiaya, gitu kan, diambil kehormatannya, jangan diam aja, saya lapor polisi dulu, jangan. Itu kondisi terdesak, langsung tolongin waktu itu, ya, itu kondisi terdesak itu, ya, kalau kondisi terdesak nanti boleh kita melawan. Kalau tidak terdesak, kita diganggu, misalnya nih kita punya tetangga non muslim, tiap hari dibuang sampah di depan rumah kita, ya, dia lapor Pak RT dah. Lapor Pak RT, Pak, ini saya gimana nih solusinya nih biar damai. Kalau kita nggak bisa berbaikan dengan tetangga kita, jangan nanti malah membalas juga. Udah besok saya ambil kotoran lalu masukin di rumah dia. Nah, ini jadi musuhan, enggak. Tapi usahakan untuk berdamai. Maksudnya di sini apa? Maksudnya adalah mari kita menampakkan, ya, bahwa agama kita ini pemaaf. Agama kita ini mulia, ya.
agama kita ini punya akhlak, ya. Jangan orang marah-marah ke gitu marahin juga, ya. Jangan orang menganiaya kita, ya. Padahal kita sebenarnya bisa bertahan, ya. Kecuali nggak bisa bertahan, ya. Kalau kita bisa bertahan, ya tahan aja. Maka non-muslim ini akan kagum, oh ternyata seperti itu orang Islam. Mereka ini sangat baik sekali. Mereka ini orangnya ramah, orang Islam itu baik, orang itu seperti ini. Saya tertarik masuk Islam. Akhirnya mereka tertarik masuk Islam. Ya, kan ada juga pengikutnya dari FPI dulu, kan. Dia mah yang penting amar ma'ruf nahi munkar, gitu. Siapa saja non Muslim dimusuhin, Pak. Nah, ini nggak benar juga. Ya. Nggak benar juga kalau seperti ini. Harus tahu siapa yang dimusuhi, siapa yang tidak dimusuhi. Nah, makanya kita bahas tadi ini agar kita jangan sampai sapu rata. Mau Muslim pokoknya musuh kita, jangan. Ya. Ada teman kita di sana. Bahkan mungkin ada kerabat kita yang non Muslim. Jangan karena non Muslim kita nggak perlu lagi berkunjung. Suatu ketika, salah seorang sahabat ketika Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah, itu ada salah seorang sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya punya ibu, tapi dia masih non Muslim, dia masih kafir, bolehkah saya berkunjung kepadanya? Kata Rasulullah, kunjungi, jalin silaturahim dengan orang tua, selama dia tidak mengajak kepada kekufuran. Kunjungi. Barangkali dengan demikian dia akan dapat hidayah masuk Islam, tersentuh hatinya. Nah, ini kita tampakkan. Apa yang kita tampakkan? Akhlakul karimah, ya, sehingga bagaimana orang-orang non Muslim ini bisa tertarik dengan Islam itu dengan akhlaknya. Ya, sampai di sini saja. Ya, ini pembahasan tentang ini marahilul jihad. Insyaallah pada pembahasan berikutnya kita masuk pada sifat Rasulullah wa annahu shadiqul amin, bahwa Rasulullah itu adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat jujur dan terpercaya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Jelas kira-kira ya? Jelas insyaallah. Jadi kita jangan nanti sembarangan merangi orang non muslim, jangan, ya. Kita tahu nih siapa musuh kita, siapa dalam kondisi apa kita melawan, dalam kondisi apa kita harus bersahabat. Baik, kita tutup dengan baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keimanan